Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah buat teman-teman semuanya. Kita kembali lagi dalam mapping dan analisa untuk minggu depannya. Sebelum kita lanjut mapping kita di minggu depan, kita lihat dulu untuk aktual di minggu kemarin, tanggal 14 sampai 18 Agustus yang sudah kita mapping di minggu kemarin ya. Kita lihat dulu bagaimana perjalanan dari pergerakan harga XAU USD khususnya, yang dimana kita tahu bahwa setelah saya sampaikan kemarin, bias weekly masih miris ya. Tetapi pada saat saya sampaikan untuk di awal tanggal 14 Senin, keinginan saya harga untuk beranjak naik dulu. Tetapi aktualnya harga mengalami compression ini, mengalami compression, penurunan langsung, dan penurunan tersebut sampai di batas low mapping kita di minggu kemarin ya. Jadi sesuai ini untuk batasnya, jadi kita realistis saja untuk pergerakan dalam waktu 1 minggu ya. Mungkin kalau ada yang di hold sell dari minggu kemarin, kemungkinan di minggu depan masih ada penurunan. Tapi kita lihat aja sesuai dengan mapping kita ya, untuk mingguan seberapa jauh untuk high dan low-nya. Oke, ini untuk mapping yang minggu kemarin saya hapus saja ya, karena kita mungkin di sini saya lebih fokusnya kepada day trading. Jadi eh, bisa harian, kadang juga ya bisa dalam waktu 1 minggu akan saya tradingkan. Oke, ini kita hapus saja biar tidak bentrok nanti di mappingnya. Oke ya, seperti biasanya untuk mapping mingguan saya gunakan candle weekly dulu. Candle weekly untuk penutupan harga di minggu kemarin di kurs di 1889,34. Ini sesuai dengan server Forex.com ya. Mungkin di server yang lain Anda mungkin berbeda, dan juga di broker-broker teman-teman juga berbeda, tetapi tidak masalah. Ini selisihnya sedikit saja. Untuk close-nya dimulai kita dari close candle. Oke ya, kita tarik seperti biasa. Yang saya butuhkan adalah ATR untuk melihat pergerakan harganya. Ini harga sekitar rata-rata 485. Ya kita anggap sama aja lah, kita anggap sama dengan yang kemarin biar pengambilan penarikan garisnya tidak bingung ya. Kita anggap di 48 gitu aja ya, 480. Berarti kalau dibagi dua sekitar 240 ke atas, 240 ke bawah. Oke, 240 di rata-rata aja, nggak usah terlalu perfect. Ini untuk high. Terus kemudian ini untuk low. Ganti berarti di tanggal 21 sampai 25. Oke, untuk open weekly-nya kita lihat di time frame kecil dulu. Untuk sebelum kita mapping, kita lihat dulu ini ya untuk ngatur waktunya, timingnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita pakai yang 5 menit saja. Berarti open di jam 5, terus kemudian penutupan ada di hari Jumat. Kita anggap segini ya, sampai di sini saja untuk batasnya. Oke, kita lihat dulu pergerakan di mingguan, candle mingguan. Candle mingguan terjadi engulfing ya, masih engulfing bearish. Masih hampir sama dengan di minggu kemarin. Untuk minggu ini kemungkinan masih ada penurunan, yang dimana kita tahu masih ada area FEG ya, posisi area FEG yang ada di sini. Oke, kita lihat FEG, saya fokuskan di sini pertama. Kemudian kalau nanti kita lihat di time frame kecil, eh, area ini, ya, sumbu ini nih masih terdapat adanya imbalance di sini. Oke, berarti batasannya kita anggap, kita buat sampai di low saja ya, sampai batas low ini saja. Berarti batasnya sampai sini. Ini area imbalance-nya. Memang besar, nanti kita lihat di time frame yang kecil. Oke, terus kemudian kita lihat di daily.
Oke, untuk daily di hari Jumat terjadi adanya doji ya. Doji tapi lebih mengarah kepada biris. Mungkin kalau di server lain ada yang warnanya biru bullish ya, atau bullish. Tapi kita sesuaikan aja tapi tidak yang sama, membentukan candlenya juga sama, masih membentuk doji di sini yang kemungkinan nanti mungkin dari beberapa hari ya akan adanya kenaikan dulu ya, mungkin adanya kenaikan karena di sini sudah adanya mulai mengecil, jadi mulai ada pelemahan, untuk penurunan mulai ada pelemahan. Tapi kita lihat pelemahannya ini apakah hanya berapa hari, bertahan berapa hari, atau memang dalam waktu 1 minggu. Kita sesuaikan aja sesuai dengan setup, kalau memang ada konfirmasi, baru kita bisa entry. Kalau melihat seperti ini, adanya pelemahan seperti ini, target yang saya utamakan yang pertama adalah yang ada di atas ini, posisi yang ada bis di area sini, karena ini memang penentu dari awal terjadinya ada penurunan ya. Yang kita pakai di minggu kemarin, saya berharap ini adanya kenaikan dulu sebelum ada penurunan, tetapi yang terjadi langsung terjadi candle di hari Senin terjadi adanya penurunan, dan terus di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, kita tandai dulu ini area bis. Mungkin ada yang bisa menyebutnya ini bisa dikatakan sebagai area resisten ya, sama aja. Patokannya banyak ya, intinya banyak. Tapi saya lebih fokuskan ini di area bis saja. Karena area bis itu sendiri memiliki dorongan atau reversal yang sangat baik. Kalau kita lihat di sebelah kiri memang adanya reversal penolakan dari candle yang di hari Senin tanggal 10 Juli 27 yang lalu. Ada yang penolakan di sini. Terus kemudian di hari Jumat tanggal 11 Agustus terjadi adanya bis di area sini. Berarti kemungkinan besar eh, harga bila ada penaikan di sini akan terjadi penurunan yang sangat jauh. Gitu. Oke, ini untuk candle daily-nya kita lihat yang di bawah ini karena besar sekali area imbalance. Area imbalance-nya sangat besar sini ya. Tapi kita sesuaikan aja, saya batasnya sampai di sini. Sampai di area mitigation di sini ya. Mudah-mudahan sampai kalau memang di bawah di 1 minggu. Ini batasnya karena di break secara impuls di sini. Oke, ini yang untuk bawah saya tandai sebagai imbalance saja. Kalau area demand-nya masih jauh ya, jaraknya masih jauh. Oke, ini saya kasih warna merah. Ini untuk high-nya. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ini bisa dikatakan sebagai area supply di sini. Oke, di sini terjadi adanya compression yang sangat jauh. Kompresenya dimulai dari lumayan tinggi ya. Sini, tapi kita lihat untuk di mingguan aja, saya sampai di sini saja. Oke, sebagai trend liquidity. Ini ada candle yang sangat tinggi. Ada wick yang sangat tinggi sebagai petunjuk arah harga ya. Di sini sebagai petunjuk arah harga. Ini ada satu, ini ada dua. Yang dimana bila harga sudah mampu menembus area ini area di level 1897 ya. Bila mampu menembus area ini harga akan lanjut naik ke atas untuk mengejar adanya sumbu yang ada di sini. Dan bila harga mampu menembus area lagi di sini, maka harga akan menuju ke wick atau sumbu yang ada di sini. Berarti batas untuk atas high-nya sesuai ya posisinya di area ini. Jadi eh, kita tunggu aja di area ini bila memang harga ada kenaikan di hari Senin, ini hari Senin atau Selasa, yang kemungkinan kira-kira jarak berapa pip ya? Sekitar 200 pip.
sambil kita melihat adanya pergerakan news atau tidak. Kalau memang 1 hari atau 2 hari dalam jangkauan 200 pip atau mungkin saya anggap sebagai 2 hari ya, 2 hari mampu, berarti ini kemungkinan bisa kita jadikan cari setup untuk adanya penurunan lagi di area bawah gitu ya. Oke, untuk yang di 4 jam kita tahan di sini untuk batas low-nya karena area ini saya kasih X-nya. Ini batas high. Jadi bila harga mampu menembus ini dengan syarat adalah body ya, beberapa body, maka harga akan mengalami penurunan. Ini di 4 jam. Kita lihat di 4 jam sebelah kiri. Area yang optimal kemungkinan adanya, coba kita lihat 1 jam. Di 1 jam juga adanya bis di area bis dan masih ada imbalan. Berarti ini kita tandai. Saya buat sebagai demand area ya. Ternyata jauh juga jalannya. Nah, areanya sini. Ini demand. Ini adalah imbalan ya. Oke, yang atas kita buat supply. Oke, ada area-area yang perlu kita perhatikan yang di bawah, terutama yang di bawah. Jadi bila harga mampu menembus area ini di level berapa ini? Coba kita lihat harganya di harga 1884 bila mampu menembus dengan ini ya, dengan beberapa syarat adanya penutupan di body dan juga ada beberapa satu candle lagi diutusnya di 1 jam ya. Kemungkinan harga masih lanjut ke bawah dengan posisi batas ini yang perhatikan areanya. Kemudian untuk yang atas yang diperhatikan adalah ini bila mampu menembus berarti harga masih bisa lanjut naik ke atas batasannya. Oke, ini untuk mapping di mingguan kita sudah jadi. Ini untuk batasnya untuk high yang di area supply, terus kemudian area demand yang sebelah kiri kita lihat ya batasnya, karena ini posisi sekarang posisi low yang di minggu kemarin sudah mampu menembus masuk di demand area, tetapi adanya pemantulan lagi. Nah, dan penutupannya masih berada di atas. Ini berarti area demand ini masih bisa dilanjut untuk adanya penurunan untuk menuju ke area imbalan yang ada di sini, ya, sesuai dengan batas untuk mapping low. Oke, kita lihat untuk hari Senin kira-kira akan mengarah kemana posisinya kalau kita untuk bisa ditradingkan, karena saya memang tradingnya memang di sesi Asia ya, sesi Asia sampai sesi London saja. Oke, kita lihat seperti biasa saya gunakan session ASEAN session, terus kemudian saya ambil tengah dari jam 11 sampai jam 3 maks jam 3.55 karena ini 5 menit. Posisi sekarang berada di tengah-tengah. Berarti kemungkinan ini harga masih adanya penurunan. Jadi untuk hari Senin saya lihat dulu pergerakannya apakah ini nanti sampai di area ini ya, apa namanya, harganya, kenaikan harganya. Karena kalau melihat seperti ini saya melihat fokus kepada area pergerakan harga. Jadi satu dari penutupan harga dari sesi New York ya, misalnya penutupan harga, karena bila harganya penutupannya ada di bawah berarti kita asumsi anggap kita berasumsi kita entry sell. Tapi kalau penutupannya ada di atas, berarti asumsi kita adalah buy. Terus kemudian yang syarat kedua adalah banyaknya pergerakan harga. Karena pergerakan harga pada saat ini
banyak ya, banyak pergerakan harga ada di bawah. Kalau dilihat di candle di time frame 5 menit, banyak di bawah berarti saya cenderungnya masih adanya penurunan kalau kita ambil penurunan di sini. Mungkin kalau kita ambil apa namanya? Ambil posisi atas yang bisa kita jadikan entry untuk sell di area sini nih. Di area ini ya. Karena kalau kita lihat di time frame 5 menit, posisi ini adalah posisi bis ya lumayan sini. Kalau di jarak di sini ya, di jarak ini memang udah terlalu jauh karena udah melewati high, berarti nggak akan saya entry. Batas saya hanya batas di jam 11 ini tadi. Jam 11 ini sampai jam 3.55 atau hampir jam 4 lah, maksimal jam 4 gitu batasnya. Tapi kalau udah melewati dari high ini, harga udah naik ke atas berarti saya tidak akan entry, posisi nggak akan entry sell gitu kan. Kalau melihat seperti ini, batasannya kenapa saya ambil posisi ini, karena kalau kita lihat di time frame 5 menit, ini adanya uh, area resisten ya, base di sini nih. Dari sini ada pemantulan-pemantulan di area di sini. Ini ada. Ini saya anggap sebagai bisa saya jadikan untuk entry sell. Saya biasanya ambil 30 pip. Posisi 30 pip dengan di entry sekarang ini, posisinya memang masuk di area demand, area di sini. Ini mitigate ya, masih mitigasi ini. Ini belum saya katakan sebagai order block ya, karena posisinya masih rendah. Ini tidak ke break, area ini tidak ke break itu. Berarti lemah ya. Saya katakan lemah, posisi ini bisa saja ke break, langsung ke break dengan sangat impuls gitu. Kalau kita lihat di candle di 5 menit ini kalau swing posisinya. Jadi tetapi bila pada saat bukaan ya, dan bukaan di hari Senin sudah mampu masuk di area ini, berarti saya tidak akan entry. Gitu kan. Karena ini posisi target. Kalau sudah harga sudah masuk target, berarti saya sudah tidak ada area lagi untuk entry. Makanya kita tinggal tunggu saja di hari Senin bukaan di jam 5, kira-kira harga akan masuk di posisi atas atau di bawah. Kalau di posisi di atas kita bisa langsung ambil. Tetapi ya perlu diingat, mungkin kalau teman-teman takut dengan apa namanya, dengan split ya, karena pagi memang splitnya agak tinggi ya, lebih tinggi sekali. Nah, tetap diperhatikan sesuaikan dengan risk manajemennya. Jadi ini batas di jam 5, terus kemudian di jam 7 sampai jam 8. Jam 8 adalah runningnya. Jadi batas untuk area setup dan entry di jam 5 sampai jam 7 ini batasnya. Tinggal kita tunggu saja. Kalau memang ada pergerakan sebelum, kalau saya melihat dengan posisi seperti ini di hari Senin ya, di hari Senin karena posisinya ada di bawah, berarti masih ada penurunan dulu ya, masih ada penurunan dulu sebelum adanya nanti masuk ke posisi high-nya, high yang weekly kita ambil untuk entry sell-nya. Jadi nanti kita lihat di pergerakan dari Senin untuk bukaan seperti apa, baru kita bisa. Kalau saya hanya scalpingan aja, jadi scalping saya adalah jam 6 sampai jam maksimal jam 8. Jam 8 itu adalah bila harga belum masuk di area TP atau belum masuk kena SL di jam 8, berarti saya harus siap-siap cut. Karena memang posisinya seperti itu. Karena kalau udah melewati jam 8 itu udah berbeda nanti, sudah berbeda setup lagi. Yang saya pakai adalah jam 8 adalah defining ring-nya dari di setiap sesi. Ya. Bisa tidak menggunakan sesi Asia yang saya ambil di ini apa namanya equilibrium sih, tidak. Saya pakainya yang di sesi jam 8. Jadi jam 8 pagi pakainya defining ring sampai jam 9 hanya 1 jam. Jadi scalpingan ya, ya scalpingan. Oke, mungkin itu. Semoga teman-teman paham untuk menyesuaikan dengan mappingnya. Ya. Memang dari trading itu yang difokuskan adalah kita sebenarnya memang dari segi ini ya, dari segi money manajemennya ya, bagaimana kita mengelola keuangan kita dalam trading gitu. Kalau masalah setup atau metode ataupun apa itu hanya menunjang kita. Jadi hanya untuk menguatkan, jadi menguatkan bahwa pergerakan harga memang arahnya ke sana. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan oleh teman-teman semua. Terima kasih waktunya sudah bisa bergabung dengan Trading Iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.